Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1141 Roh Pedang yang Miskin 3. Di bawah mantel berbintangnya, kekuatan yang kuat menghancurkan lapisan perisai energi dan terkorosi lebih dalam. Itu melihat ke bawah dan segera menemukan bahwa apa yang disebut getaran, bang 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 bang, berasal dari tubuh bebek iblis. Itu adalah suara hatinya, detak jantung yang kuat seperti guntur. Deru dewa bergema di seluruh tempat spasial, membuat hati semua orang tanpa sadar berdetak lebih cepat karenanya. Di bawah langit yang gelap, si Klinsing di mendak berjalan di tanah magma selangkah demi selangkah. Diiringi fluktuasi langit yang gelap, uap kabut kuas segera naik dan menyapu air. Berdengung, suara hukum yang menekan semuanya juga datang dengan detak jantung si Klinsing di mendak. Aura dewa iblis yang menakutkan memenuhi langit, membuat bintang dewa Hering di langit mengungkapkan ekspresi ketakutan. Itu juga membuat Monkalov, yang berada di hadapannya, mengungkapkan ekspresi yang tidak bisa dimengerti. Itu adalah suara hukum lagi, keterampilan semu lainnya. Benar-benar lelucon. Apakah itu umum? Presiden dari banyak asosiasi dan Bistamers yang hadir berdiri dengan tidak percaya. Abis God, itu sama dengan Suan Ming itu. Ia telah menguasai kekuatan jurang maut. Dewa malaikat memandang bebek itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan ekspresi tidak percaya. Tapi itu hanya pada tingkat Tuan, itu pasti akan kehilangan akal. Dia hanya di tingkat Tuan, tapi dia berani menggunakan kekuatan surgawi abisal. Dia memiliki keinginan mati. Bukankah perlawanannya akan terkorosi oleh kekuatan jurang maut? Meskipun ada preseden untuk Little G, tidak ada yang berani membayangkan bahwa hanya dalam setengah tahun, hewan peliharaan tim kedua Siyu telah melewati batasan rasnya di tingkat penguasa dan mencapai tingkat dewa. Ini sudah menjadi hewan peliharaan mythical race nomor 1 Siyu. Selain itu, ini adalah ras mythical yang mewarisi kekuatan jurang maut, penyerbu Blue Planet. Brengsek, Monkalov mengutuk. Dia akhirnya memiliki niat untuk mundur. Dia merasa hewan peliharaan Siyu bahkan lebih konyol. Itu benar-benar mengaktifkan keterampilan semu saat itu muncul. Selain itu, dari tanda-tanda keterampilan semu ilahi ini, itu adalah keterampilan semu ilahi tipe negara. Dia ragu-ragu sejenak, dan keraguan inilah yang langsung mengubur Hering Dewa Bintang. Dukun, kedalaman, satu pemikiran tentang setan Buddha. Swoosh! Staf penunduk setan Vajra berubah menjadi senjata suci. Di bawah sapuan kekuatan emas, dalam sekejap, jejak cahaya suci emas bercampur dalam api dewa iblis hitam dari bebek pembersih laut. Ledakan, dampak dari batas kedua kekuatan. Suara dentuman sonik terdengar, dan suara itu ditelan oleh suara hati. Apa ini? Seru seseorang. Di bawah sapuan kekuatan ini, bebek, yang tatapannya kasar sekarang dan yang rasionalitasnya berangsur-angsur hilang, sadar kembali. Itu mengejutkan beberapa orang yang awalnya tidak terlalu memikirkan level penguasa dan mencoba menguasai kekuatan jurang level dewa. Kekuatan Buddha Hati. Reinkarnasi Minghua, Presiden Ashaya, mau tidak mau berdiri. Makhluk abisal telah menguasai kekuatan suci Minghua. Tunggu sebentar, apakah itu pendahulu di mendak, Dak Bilbis, mungkinkah dia tidak bisa mempercayainya? Mungkinkah reinkarnasi ini memupuk atribut Buddha dan setan selama proses evolusi? Monster macam apa ini? Semua orang tercengang. Percepatan pembakaran darah membuat sosok Daki langsung menghilang dari tempatnya. Ledakan. Sebuah lubang besar muncul di tanah magma yang hancur. Danau samudera hitam langsung terbentuk, menggantikan kolam magma. Itu menghilang. Nafas penonton menegang pada saat yang sama, dan pandangan mereka dengan cepat berpindah. Di mana bebek iblis itu? Di langit. Seseorang menemukan jejak Daki. Di udara, pikiran Stargate Vulture telah lama terfokus secara ekstrim, matanya dipenuhi dengan keseriusan. Jiu. Di bawah teriakan keras dan tajam, sosoknya telah berubah menjadi sinar cahaya surgawi yang menembus batas di langit. Dalam sekejap, lintasan terbangnya membentuk bintang berujung 5. Keterampilan super, segel bintang. Ledakan. Segel bintang besar itu seperti telapak tangan saat menamparkan arena, menyelimuti dan menekan segalanya. Tetapi pada saat berikutnya, Hering Dewa Bintang dan Monkalov terkejut. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa dengan keras, sebuah lubang besar muncul di segel bintang yang menyelimuti area yang luas.
Apalagi tepi lubang itu dipenuhi embun beku hitam. Mereka sama sekali tidak menyadari bagaimana skill itu ditembus. Saat mereka bereaksi, sosok abis dimendak sudah muncul di belakang Stargate Vulture. Tekanannya sangat kuat, membuat mereka tidak bisa mempercayainya. Kekuatan ledakan apa? Itu langsung menghilang, menembus keterampilan super yang dekat dengan kemahiran transenden, dan naik ke langit lagi. Itu datang ke langit di belakang musuh, masih tak terlihat. Mereka tidak bisa mengalahkannya, mereka sama sekali bukan tandingannya. Stargate Vulture, kembalilah, teriak Monkalov. Dia akhirnya menyerah di dalam hatinya, tapi kecepatan transmisi suaranya lebih lambat dari serangan cepat daki. Dukun, kuek cracking herring alu. Bahkan jika rasionalitasnya terkorosi, bebek masih bisa nakal. Pada saat yang sama dengan serangan itu, ia berteriak. Ruang dan waktu seakan membeku. Herring Dewa Bintang sama sekali tidak mampu menahan satu pukulan pun dari bebek di bawah detak jantung jurang. Itu hampir seperti air yang mengalir. Bebek yang memegang alu penekan iblis secara langsung menanamkan kekuatan jurang ke dalam alu penekan iblis. Celah segera muncul pada senjata suci yang bersinar dengan cahaya Buddha Demon, menjadi pembawa serangan bebek. Namun, bahkan pembawa ini tidak cukup untuk menahan semua kekuatan surgawi abisal. Bab 1142 Roh Pedang yang Miskin 4. Tapi untuk saat ini, itu sudah cukup. Daki langsung menghancurkan Demon Subduing Pesel ke Stargate Vulture dari atas ke bawah. Ledakan. Dalam sekejap, herring Dewa Bintang jatuh ke tanah seperti aliran cahaya dan baru saja menabrak danau hitam. Serangannya menyebabkan ribuan gelombang dan memercikkan tetesan air hitam yang memenuhi langit. Itu seperti hujan gelombang langit gelap terbalik, membuat ekspresi Presiden Monkalov segera menjadi pucat. Puff! Presiden Monkalov, yang berada di hadapannya, muntah darah lagi. Dengan ledakan, dia melihat herring Dewa Bintang yang melayang dan kehilangan kesadaran, serta bebek iblis pembersih laut yang telah mendarat dan memulihkan kondisi pemulihannya. Jantungnya hampir meledak. Serangan ini juga mengejutkan semua penonton lagi. Penumpasan. Lebih kuat, sangat kuat, kan? Sepertinya mereka sama sekali tidak berada di dimensi yang sama. Kekuatan utama Dewa Bintang Monkalov itu, yang telah terkenal selama beberapa dekade, sebenarnya tidak dapat menahan satu peluru pun dan langsung terbunuh. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Si Yu ini? Itu baik-baik saja pertama kali, tetapi setelah dua putaran berturut-turut, ahli legenda yang sudah lama terkenal dipukuli oleh Si Yu. Dalam sekejap, penonton dari berbagai negara tercengang. Ah! Ini. Ponsel hitam itu tertegun. Itu juga dikejutkan oleh kekuatan bebek setan pembersih laut Si Yu. Itu hanya terasa bahwa itu tidak lebih lemah dari mesin dewa ilusi mekanik yang sebelumnya mengaktifkan bencana. Itu benar-benar hancur. Saya salah. Itu benar-benar menguasai kekuatan pembersihan yang sempurna dan membatasi kekuatan jurang maut. Pada saat ini, ekspresi Dewa Malaikat berubah lagi, membuat paus cahaya di sampingnya terdiam. Si Yu ini, benar-benar bukan manusia. Bahkan hewan peliharaan tim kedua juga seperti ini. Tidak, dia tidak percaya bahwa abis dimendak ini masih disebut tim kedua yang Si Yu sebutkan sebelumnya. Setidaknya, dalam status keterampilan semu, itu sudah memiliki kekuatan pertempuran dari totem terkemuka. Sial. Dong Huang, ibu kota kuno, dan Yu Su langsung terpana saat melihat bebek ini begitu kuat. Tidak heran Si Yu lebih suka memutuskan kontrak semangat heroik Jenderal Mu Huiyin dan mengontrak bebek ini. Itu sangat kuat. Namun, ketika mereka mengingat bahwa pengalaman Jenderal Mu Huiyin sudah sangat menyedihkan, dan dia masih harus memutuskan kontrak karena Si Yu menyukai yang baru dan membenci yang lama. Di Dong Huang, para Beastamers yang telah melihat pratinjau legenda Mu Huiyin langsung merasa tidak nyaman. Tanda seru. Aku tersesat. Masa depan adalah milik kalian anak muda. Pada titik ini, Presiden Monkalov, yang memegangi dadanya, memandang Si Yu di seberangnya. Dia sudah tahu bahwa dia telah dikalahkan sepenuhnya oleh pemuda ini. Bahkan jika dia mengirim pasukan utama lainnya, mereka pasti bukan tandingannya dalam situasi 1 lawan 1. Hewan peliharaan orang ini semuanya adalah sekelompok monster. Awalnya, semua orang takut 6 hewan peliharaan di turnamen dunia Si Yu akan menjadi lebih kuat sekarang. Namun, tidak ada yang mengharapkan Si Yu untuk langsung mengeluarkan 2 hewan peliharaan baru untuk menghancurkan semua orang.
Orang ini hanya menggunakan setengah tahun untuk menarik dua hewan peliharaan baru dengan kekuatan pertempuran totem. Ini sudah berakhir. Monkalov sudah menjadi batu loncatan anak ini. Kecepatan pertumbuhannya lebih cepat dari yang saya bayangkan, kata Presiden Shen Feng dengan ekspresi jelek. Kalian semua akan menjadi batu loncatan. Hanya hati Presiden Lin Xiao yang sejelas cermin. Yang lain hanya terpana oleh kekuatan Little Ji dan Daki di depan mereka, tetapi kedua hewan peliharaan ini jelas masih merupakan tim kedua dalam evaluasi Siyu sebelumnya. Dia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menantang tim utama. Ini berarti kekuatan penuh Siyu berada di luar imajinasi. Terima kasih atas perjuangannya, kata Siyu kepada Monkalov. Ya, Monkalov menyingkirkan Herring Dewa Bintang dan berbalik untuk pergi. Saat ini, semua Beastamers yang menonton siaran langsung di dunia menjadi gila. Sial, legenda dunia muda ini di usia awal 20-an sebenarnya benar-benar mengalahkan Presiden Monkalov, yang cukup kuat untuk masuk 15 besar dari domain penjinak binatang. Dan itu adalah postur yang menghancurkan. Benar-benar lelucon. Siapa yang bisa memberitahu mereka seberapa jauh kekuatan penuh Siyu ini telah tercapai? Mungkinkah itu sudah mendekati level legendaris? Dia menurunkan gelar legenda di level 6. Di level legenda, bukan tidak mungkin kekuatan tempurnya mendekati level legendaris, bukan? Beberapa penonton yang sempat menyaksikan kompetisi dunia mencoba meyakinkan diri. Pada saat yang sama, di sisi lain gunung, di sisi lain laut, di pulau terpencil yang jauh dari Pulau Aliansi. Aura gelap menyelimuti seluruh pulau, dan puncak gunung es terlihat di tubuh makhluk besar itu. Yang mulia, mereka telah menyusup ke Pulau Aliansi. Seekor kera raksasa hitam bersujud di tanah dan menyambut dewa terkuat tertinggi di depannya, Raja Totem dan Raja Rasyun. Saya akhirnya menangkap peluang. Mata besarnya melintasi laut dan juga menatap ke arah Pulau Aliansi. 7 negara mengadakan pertemuan aliansi, dan Dong Huang mewakili Siyu. Informasi ini secara alami diterima oleh klan Yun. Sejak terakhir kali Siyu dari negara pedang surgawi merebut sumber daya tingkat dewa dari Yun'an menyimpan dendam sampai sekarang. Untuk membalas dendam, dia sudah bersiap sejak lama. Sayangnya, dia tidak dapat menemukan jejak Siyu. Namun, kali ini, Siyu memastikan bahwa dia telah muncul di Pulau Aliansi. Tentara pengorbanan dan pembunuhnya telah mengunci Siyu. Dia pasti akan membunuh Siyu sekaligus. Kali ini, ia berencana untuk menggunakan serangan penghancuran diri sendiri dari bawahan tingkat totemnya untuk membunuh keberadaan Siyu. Bahkan jika Siyu masih memiliki peralatan penjaga sebelumnya, itu pasti tidak bisa mengimbangi pembunuhan yang direncanakan dengan hati-hati. Selain itu, bukankah itu diinginkan oleh aliansi 7 bangsa? Itu juga harus memberi aliansi manusia hadiah besar. Bagaimanapun, setelah membunuh Siyu dan melampiaskan kebencian di hatinya, ia tidak berencana untuk tinggal di planet biru lagi. Lari setelah bertarung. Dewa planet biru berangsur-angsur terbangun, membuat Yun'an menyadari bahwa ini sama sekali bukan planet tingkat rendah. Ia berencana untuk pergi ke planet terdekat untuk menunggu tahap mythical benar-benar bangkit kembali dan menerobos ke tingkat ketuhanan sebelum meninggalkan galaksi ini. Dapat dikatakan bahwa Yun'an awalnya tidak peduli dengan kecepatan pertumbuhan Siyu jika dia tidak mengontrak Blue Sea Sprite dan binatang pemakan besi, tetapi Siyu menyamar sebagai Kaisar Wu dan merebut sumber dayanya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi oleh Yun'an. Itu sangat marah. Blue Planet bisa memilih untuk tidak mendominasi, tapi Siyu harus mati. Ini adalah hal terakhir yang disiapkan untuk dilakukan sebelum pergi. Jika tidak melakukannya, akan ada simpul di hatinya. Takut menjadi dewa tidak akan stabil. Bab 1143 Pembunuhan dari Yun'an. Setelah pertempuran berakhir, dengan pengunduran diri Presiden Monkalov, Siyu secara alami mengikuti. Ada keheningan. Hanya legendaris baru Shen Feng, Wexi, yang melihat ke tempat yang berantakan dan berpikir keras dengan remote kontrol dunia mistik di tangannya. Presiden Monkalov baik-baik saja. Tapi apakah Siyu ini sengaja mengincarnya? Dia jelas tahu bahwa masih ada pertempuran nanti, dan sebagai juri, dia masih harus memperbaiki venue secara paruh waktu, tetapi pada akhirnya, dia sama sekali tidak mengasihani venue. Keahlian semu dewa dari binatang hantu mekanik secara langsung mengubah sebagian besar medan tempat alam mistik, menghancurkan tanah dan memanggil magma yang tak terhitung jumlahnya dari tanah.
Di bawah peningkatan skill Kuaso Divine, reinkarnasi demigod abis memanggil hujan deras. Aura pertempurannya juga bertabrakan dengan medan magma, menyebabkan arena dunia mistik hampir hancur setelah keduanya. Yi petir legendaris sudah dapat memprediksi bahwa ini akan menjadi situasi dalam 6 pertempuran berikutnya yang diikuti Siyu. Ekspresinya tidak bisa membantu tetapi menjadi gelap. Mendesah. Namun saat ini, ponsel hitam itu belum menyadari keseriusan masalahnya. Itu masih mengenang pertempuran barusan. Bunyinya, sungguh mengasyikkan. Para penonton yang terhormat sebelum siaran langsung, apakah Anda sangat terkejut dengan hasil pertempuran barusan? Saya sangat terkejut bahwa Presiden Monkalov kalah dalam persaingan, tetapi ini bukan karena Presiden Monkalov lemah, tetapi karena dua hewan peliharaan legenda Siyu sangat istimewa. Aku harus memperkenalkan mereka kepada semua orang. Penonton di depan siaran langsung menatap ponsel hitam itu. Apa yang kamu lakukan sebelumnya? Selama pertempuran, Anda seharusnya menjelaskan pada saat yang sama. Naga tiran dan monster berbentuk naga itu memang binatang hantu mekanik. Ini adalah bentuk kehidupan baru yang dihidupkan kembali dengan fosil sebagai prototipe. Namun, legenda Siyu, binatang hantu mekanis Dr. Siyu tidak menggunakan fosil biasa, tetapi dewa ilusi mekanis yang hidup kembali dengan fosil makhluk mitos, naga dewa bumi, sebagai template. Skill yang digunakan barusan juga merupakan skill divine khas dari Earth Divine Dragon. Keahlian surgawi yang menakutkan yang cukup untuk menghancurkan sebuah benua. Presiden Monkalov tidak kalah dengan sia-sia. Dia menguasai prototipe keterampilan surgawi. Dewa ilusi mekanik itu sudah bisa disebut ras mythical. Dalam sejarah aliansi, bahkan penjinak binatang legendaris tidak pernah membudidayakan hewan peliharaan mythical race. Dr. Siyu adalah yang pertama. Kurasa tidak masalah memanggilnya mekanik legendaris. Ras mistis. Astaga, Beastamers yang tak terhitung jumlahnya menonton siaran langsung melebarkan mata mereka. Keterampilan surgawi. Ras mitos. Mereka, yang hanya mengetahui ras penguasa dan keterampilan super, sama sekali tidak memiliki konsep kata mythical. Dari kelihatannya, itu sangat kuat. Itu adalah keterampilan surgawi yang cukup untuk menghancurkan sebuah benua. Itu tidak aneh untuk langsung membunuh kekuatan utama dari legenda bergelar eselon terkuat. Tidak heran Presiden Monkalov tampak seperti baru saja makan. Adapun bebek iblis hitam itu, dikatakan bahwa itu adalah reinkarnasi dari faksi yang paling tidak suci, Dewa Laut Abis. Di puncak kehidupan sebelumnya, keberadaan individunya tidak kalah dengan legendari Beastamer. Dalam kehidupan ini, itu digali oleh legenda Siyu dan dibudidayakan dengan hati-hati. Skill yang digunakan barusan juga merupakan skill semu. Sama seperti dewa ilusi mekanik barusan, itu juga ras mythical. Presiden Monkalov, kerugian Anda tidak adil. Presiden Monkalov, yang sudah meninggalkan panggung, memandangi ponsel hitam itu. Dengarkan aku, terima kasih, tanda pagar. Meskipun dia membual tentang Siyu, tidak perlu menekankan bahwa dia selalu kalah, kan? Presiden Monkalov sangat marah hingga janggutnya berkibar. Tunggu, ras mythical lain. Bukankah mereka mengatakan bahwa dalam sejarah aliansi, bahkan penjinak binatang legendaris tidak pernah membudidayakan hewan peliharaan mythical race? Setelah memperkenalkan Daki, para Beastamers yang menonton siaran langsung tercengang lagi. Namun, itu juga fakta bahwa bebek kedua secara instan membunuh Herring Dewa Bintang dengan lebih tajam. Mereka semua telah melihatnya. Ini bukan apa-apa. Selama turnamen dunia, Siyu telah membudidayakan ras mythical. Kalau tidak, menurut Anda mengapa dia bisa mengakhiri kompetisi di babak penyisihan dan bahkan membunuh totem di atas levelnya? Saya berada di tempat kejadian saat itu. Seseorang terbuka. Semuanya, saat ponsel hitam memperkenalkannya, semakin banyak informasi tentang Siyu terungkap, memungkinkan lebih banyak penjinak binatang normal untuk langsung mengetahui banyak informasi konyol. Tidak heran orang ini bisa dipilih oleh kehendak planet biru untuk menjadi penyelamat planet biru. Dia memang kuat. Setelah mendengar ini, gadis laba-laba yang dipukuli oleh Siyu di Donghuang benar-benar yakin. Tidak mudah memelihara begitu banyak ras mitos. Bahkan di era mythical, tidak akan ada banyak makhluk ras mythical, apalagi di era tanpa budidaya ini. Selanjutnya, segera, ponsel hitam selesai berbicara dan mulai mengguncang kedua pihak yang bertarung di babak kedua. Shen Feng vs Ming Hua.
Perwakilan Shen Feng, Dewa Perang Mekanik, Presiden Logan, seperti sebuah gelar. Dia ahli di kelas mekanik, dan senjata mekanis terkuatnya, Battle God Fist, memiliki rekor pertempuran totem top-notch yang sangat melukai. Dan sebagai mekanik, dia juga bisa membuat senjata terlarang. Dalam hal hasil pertempuran, dia adalah seorang penjinak binatang bahkan lebih ganas dari Presiden Makalov. Jika dia benar-benar melepaskan diri dan bertarung, bahkan demigod mungkin tidak akan mau melawan Presiden Logan, yang bertanggung jawab atas bangsa Shen Feng. Namun, pertemuan aliansi pasti membatasi senjata terlarang. Dan lawannya adalah reinkarnasi Ming Hua, Ashaya. Ini adalah Beastamer yang cantik dengan kulit hitam cerah. Dalam arti tertentu, selain Xiyu, dia adalah perwakilan termuda dari Beastamer dalam pertemuan aliansi ini. Bab 1144 Pembunuhan dari Yun'an, 2. Dia berusia awal 40-an dan terlihat berusia kurang dari 30 tahun, seperti wanita muda yang cantik. Namun, jika itu dari kehidupan sebelumnya, dia mungkin yang tertua. Di kehidupan sebelumnya, dia secara tidak sengaja memakan sumber daya khusus yang memungkinkannya untuk bereinkarnasi. Karena itu, meskipun dia manusia, dia melakukan keajaiban yang sama seperti dewa dan totem itu. Setelah meninggal, dia berhasil bereinkarnasi menjadi bayi baru di masa depan. Dengan ingatan akan legenda kuno, dia mulai bangkit kembali. Ini juga merupakan kunci dia naik ke kursi kedua Ming Hua di usia awal 40-an. Dapat dikatakan bahwa setiap presiden dari Asosiasi 7 Negara memiliki peluang untuk menembus level legendaris. Tak satu pun dari mereka yang mudah. Aku ingin tahu apakah keduanya mengontrak Dewa Reinkarnasi. Setelah Xiyu meninggalkan arena, dia dengan santai duduk di tempat kosong dan tidak menemui Presiden Lin Xiao. Itu terutama karena dia yakin bahwa ketika Presiden Lin melihatnya, dia pasti akan berbicara banyak lagi. Dia jelas terlihat seperti orang yang sangat mendalam pada awalnya, tetapi baru-baru ini, dia menjadi semakin seperti kepala sekolah Feng. Mendesah. Old Lin, berhati-hatilah. Dia sudah berusia lebih dari 100 tahun. Jika dia tidak memanfaatkan kebangkitan hukum untuk menerobos ke tahap legendaris, tidak akan ada yang bisa dimainkan. Hah, saat ini, Presiden Logan dan Presiden Ashaya sudah naik ke atas panggung. Ekspresi Xiyu tiba-tiba berubah. Mata kanannya langsung berkedut. Rasa bahaya yang besar membuatnya tiba-tiba melihat sekeliling. Seperti Xiyu, Ling, yang tiba-tiba merasakan bahaya, berubah menjadi kubus kecil dan melayang di samping Xiyu, merekam pertempuran konferensi aliansi. Itu juga langsung merasakan krisis besar. Xiyu tiba-tiba memusatkan semua perhatiannya, tetapi sesaat kemudian, tidak ada yang terjadi. Di arena, pertarungan berlangsung sangat sengit. Berbagai presiden, bahkan Wexi yang legendaris, menyaksikan pertempuran dengan saksama, seolah-olah mereka tidak memperhatikan apapun. Segalanya tampak sangat tenang, tetapi bagi Xiyu dan Ling, itu sangat aneh. Dia jelas merasakan bahaya, tapi dia tidak bisa merasakan apapun dan tidak bisa menemukan sumbernya. Apa yang sedang terjadi, Ling? Kamu juga merasakannya, kan? Meskipun itu hanya sesaat. Ya, Guru, kata Ling dengan sungguh-sungguh. Belum lagi level totem. Dalam pertempuran, ketika menghadapi skill yang fatal bagi musuh, seseorang akan merasakan ancaman hidup dan mati darinya, dan tubuh mereka akan bereaksi berbeda. Dalam kehidupan sehari-hari, ketika menghadapi krisis yang mungkin menyerang di saat berikutnya, ia juga akan merasakan krisis 1 detik atau bahkan sepersekian detik sebelumnya. Tapi tidak peduli yang mana, itu hanya bisa dirasakan saat bahaya akan datang. Xiyu telah lama mempelajari kemampuan ini secara mendetail ketika 7 pulau menantang jalan menuju juara. Situasi barusan sangat aneh. Mereka jelas merasakan bahaya, tetapi di saat berikutnya, tidak ada bahaya yang turun. Aneh. Terlebih lagi, jika krisis benar-benar turun, perlindungan Dewa Naga seharusnya bisa diaktifkan. Perlindungan Dewa Naga tidak bereaksi sama sekali. Hanya mereka yang merasakannya, jadi apakah ada bahaya? Selain itu, bagi mereka untuk merasakan bahaya, itu setidaknya merupakan serangan tingkat setengah dewa. Tapi mengapa serangan tingkat ini muncul di Pulau Aliansi? Tidak hanya Wexi legendaris yang tidak menemukannya, tetapi fasilitas pertahanan Pulau Aliansi juga tidak menemukannya. Karena tempat ini tidak besar, semua fasilitas pertahanan sudah maksimal,
tetapi bahkan lebih sulit untuk diserbu daripada perbatasan 7 negara. Guru, menurut analisis saya, persepsi kita mungkin telah dipengaruhi oleh angin berkah saya dan membuat saya membuat banyak prediksi sebelumnya, kata Ling setelah menganalisa sejenak. Namun, dampaknya tidak boleh terlalu jauh dari situasi sebenarnya. Sumber ancaman seharusnya ada di Pulau Aliansi, dan pihak lain telah menguncimu. Apakah kita melarikan diri? Wind Blessing melibatkan statistik waktu, ruang, dan angin. Itu adalah keterampilan hukum surgawi. Xiyu dan Ling sendiri dilindungi oleh Wind Blessing sepanjang tahun. Ling berpikir sejenak dan menyadari bahwa ini adalah satu-satunya situasi. Meski krisis yang mereka rasakan tidak turun, memang ada potensi krisis yang mengancam mereka. Melarikan diri, Xiyu tertegun. Kabur dari pantatku. Dia sudah bisa mengalahkan Kaisar Wu. Ketika dia menghadapi bahaya, dia tidak bisa hanya berpikir untuk melarikan diri. Kalian tidak dapat menemukan apapun. Saat ini, Xiyu sudah mendesak Ling dan Bugi. Namun, sebagai gantinya, dia hanya menggelengkan kepalanya. Pencapaian spasial pihak lain mungkin lebih tinggi dari saya, kata Bugi. Xiyu mengertakkan gigi. Astaga, siapa sebenarnya yang ingin menyakitinya di Pulau Aliansi? Atau mungkinkah targetnya bukan dia, tapi seluruh Pulau Aliansi, tapi itu akan mempengaruhinya. Xiyu tidak bisa menilai. Namun, dari pergerakan pihak lain, dia memang memiliki beberapa skill. Metode apa yang dia gunakan? Tidak hanya lebih tinggi darimu, tapi bahkan mungkin salah satu yang terbaik di antara para dewa. Bahkan mungkin setengah dewa yang berspesialisasi dalam ruang. Kalau tidak, tidak akan mudah memasuki Pulau Aliansi, kata Xiyu. Faktanya, menilai dari karakteristik persepsi bahaya, Xiyu merasa bahwa pihak lain mengincarnya. Tapi dia benar-benar tidak bisa memikirkan siapapun yang sangat membencinya. Raja Naga Tiran, Yun'an, raksasa naga hitam, tak satu pun dari mereka tampak seperti itu. Itu terutama karena pencapaian spasial mereka tidak begitu kuat. Mungkinkah itu Dewa Ruang yang dihidupkan kembali? Tapi dia tidak memprovokasi siapapun. Jangan biarkan dia tahu siapa itu. Tidak peduli apa, bersiaplah untuk menghadapinya dengan sekuat tenaga terlebih dahulu, perintah Xiyu kepada semua orang. Bab 1145 Pembunuhan dari Yun'an 3. Adapun apakah dia benar-benar akan menghadapi bahaya? Xiyu tidak terlalu khawatir. Xiyu, pihak lain seharusnya menggunakan melt skill yang melibatkan ruang waktu atau meminjam sumber daya yang mengandung kekuatan ruang waktu. Bukan hanya kekuatan spasial, itu sebabnya dia bersembunyi dengan sangat baik. Meskipun kekuatanku belum sepenuhnya pulih, aku mungkin bisa mencobanya dan menemukan lokasi pihak lain, Qi tiba-tiba berkata. Selain itu, meskipun kekuatan spasial di tubuhmu tidak cukup untuk mendukung satu perjalanan spasial, kamu seharusnya bisa menghindari 2 serangan fatal dengan semua orang. Xiyu tahu bahwa Qi pasti akan melakukannya. Lagi pula, ini adalah si kecil yang paling bisa berlari di era mythical. Bahkan 3 faksi alien yang menginvasi Blue Planet tidak bisa berbuat apa-apa padanya, apalagi musuh seperti itu. Dibandingkan dengan menyelinap pergi dari reruntuhan Laut Biru sekarang dan melepaskan pertemuan aliansi, Xiyu juga ingin lebih banyak menemukan pihak lain dan melihat siapa yang memiliki niat buruk terhadapnya. Jika dia tidak mengetahui identitas pihak lain, dia akan merasa tidak nyaman untuk waktu yang lama. Ya, aku akan menyerahkannya padamu, kata Xiyu. Cobalah untuk menemukan pihak lain. Jika mereka berani menyerang Pulau Aliansi, bahkan jika itu adalah dewa, mereka akan membuat pihak lain tidak mungkin kembali. Meskipun tidak banyak legendaris di sini, ada lebih dari 10 legenda berjudul dan sekumpulan mesin terlarang. Itu sudah lebih dari cukup untuk bertani demigod. Pada saat yang sama, Xiyu memandang Presiden Lin Xiao di kejauhan dan mengirimkan transmisi suara, Presiden Lin. Apa yang salah? Presiden Lin juga merasakan arah Xiyu. Meskipun dia tidak memiliki bakat telepati, pada levelnya, dia dapat sepenuhnya menggunakan kekuatan hewan peliharaannya untuk berkomunikasi secara telepati dengan Xiyu. Ngomong-ngomong, kamu baru saja melakukannya dengan baik. Saya merasa Anda bisa mengalahkan orang-orang ini dengan 2 hewan peliharaan tim kedua itu. Haha, semua yang terbaik. Baiklah, Presiden Lin, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Yah, sepertinya aku menjadi sasaran demigod misterius.
Pihak lain ada di Pulau Aliansi dan berhasil menyerbu tempat ini. Dia bersembunyi di suatu tempat dan aku tidak tahu kapan dia akan menyerangku. Tentu saja, ada juga kemungkinan tertentu bahwa tujuan pihak lain adalah seluruh Pulau Aliansi. Aku sedang mencari jejaknya. Selain itu, saya berencana untuk terus membiarkan Little G bersaing dengan Daki untuk menghindari peringatan musuh. Kita harus menangkap pihak lain kali ini. Untuk dapat memasuki Pulau Aliansi tanpa ada yang menyadarinya, membiarkannya hidup adalah sebuah bencana. Mengapa kita tidak memanfaatkan kerumunan sekarang dan menyerang bersama untuk mencari tahu asal dan tujuan pihak lain? Bersiaplah secara rahasia. Sebaiknya kamu bisa langsung menghubungi para legendaris ketujuh negara tersebut. Anda tidak dapat membiarkan sesuatu terjadi pada Pulau Aliansi. Anda juga tidak dapat membiarkan sesuatu terjadi pada saya. Presiden Lin. Dalam kekosongan khusus, 1, 2, dan 3, total 3 tentara pengorbanan klan Yun tingkat totem spasial, bersembunyi di langit di atas Pulau Aliansi dengan batu surgawi penyembunyian ruang surgawi, yang diberikan oleh Yun An. Mereka secara khusus dibudidayakan oleh Yun An untuk membunuh Siyu. Mereka menguasai keterampilan ledakan dan penghancuran diri dari mengorbankan nyawa, serta keterampilan koneksi kelompok 3 dalam 1, dan merujuk pada lengan manusia yang terlarang. Jika mereka menyerang bersama, bahkan setengah dewa pun akan berada dalam bahaya besar. Untuk menyingkirkan Siyu, masalah besar di hatinya ini, Yun An bisa dikatakan telah banyak berinvestasi. Singkatnya, bersama dengan Heavenly Space Concealment Divine Stone, 3 bawahan Yun An sudah cukup untuk disebut sebagai tim pembunuh terkuat. Sayangnya, kekuatannya sendiri terlalu kuat, dan Concealment Divine Stone tidak bisa menyembunyikannya sepenuhnya. Kalau tidak, itu harus membunuh Siyu secara pribadi. Tapi lupakan saja. Lagi pula, itu adalah Pulau Aliansi. Itu lebih berbahaya. Lebih baik menyerahkannya kepada bawahannya. Yun An mengikuti kata hatinya dan langsung memilih untuk mengendalikannya dari jarak jauh. Pada saat ini, Yun An menatap dunia luar melalui mata ketiga prajurit pengorbanan dan berkata dengan resonansi mental, "Jangan cemas, jangan cemas. Sebelum kekuatan batu penyembunyian surgawi habis, tidak ada yang bisa menemukanmu. Yang harus Anda lakukan adalah menemukan peluang terbaik. Lebih baik jika dia menggunakan Beastaming Talent untuk melawan orang lain dan melancarkan serangan fatal saat dia menghabiskan energi paling banyak. Hanya dengan begitu kita dapat memastikan bahwa tidak ada yang salah." Bab 1146 Jangan berpikir tentang pergi sejak Anda di sini. 1. Mengetahui bahwa krisis akan datang, pikiran Siyu langsung tidak tertuju pada rapat aliansi. Selanjutnya, Qi diam-diam mencari lokasi musuh. Siyu juga memperhatikan perubahan di sekelilingnya. Shen Feng vs Ming Hua. Perwakilan dari kedua belah pihak memutuskan pemenangnya tanpa memanggil dewa reinkarnasi. Oleh karena itu, di mata Siyu, itu adalah pertarungan standar. Setelah pertempuran dengan Kaisar Wu, wawasannya memang meningkat. Meskipun orang-orang ini diberi gelar legenda tingkat terkuat, hewan peliharaan pada akhirnya hanya berada di tingkat penguasa. Selain itu bukan ras mythical di tingkat tuan. Itu berada dalam dimensi yang sama sekali berbeda dari Eleven, Citong, dan yang lainnya. Ledakan. Di arena alam mistik, di bawah saksi penonton yang tak terhitung jumlahnya, Netherworld Worm Reincarnator Ashaya ditekan oleh Mecha Killer Bee milik Presiden Logan. Itu diledakkan 1000 meter jauhnya oleh meriam laser, dan tubuh cacingnya hancur. Batuk. Ashaya mundur selangkah dan ekspresinya berubah jelek. "Maaf." Suara tenang Presiden Logan datang dari dalam Mecha. "Seperti yang diharapkan dari Dewa Perang Mekanik," kata Ashaya dengan gigi terkatup. Setelah pertempuran antara kedua belah pihak berakhir, pihak Shen Feng sangat gembira, sementara pihak Ming Hua menghela nafas terus-menerus. Reincarnator, Presiden Ashaya dari Ming Hua memang spesial. Saya ingin tahu apakah seorang legendaris kuno akan bangkit kembali seperti dia di masa depan, kata petir Yi legendaris di dalam hatinya saat ponsel hitam membuat keributan di luar venue. Dia tidak heran Presiden Logan bisa mengalahkan pihak lain. Menurutnya, hanya perwakilan Dong Huang, Rong Guang, dan Ting Xiang yang bisa menjadi ancaman bagi Presiden Logan. Dong Huang memiliki monster seperti Siyu, sedangkan Rong Guang dan Ting Xiang relatif beruntung. Menurut informasinya, kedua negara ini telah mendapatkan persahabatan dan bantuan dari Dewa Reinkarnasi.
Terima kasih, Presiden Logan dan Presiden Ashaya, atas pertempuran puncak yang Anda berikan kepada kami. Aku merasa belum cukup melihat sama sekali, tapi selanjutnya, akan ada pertempuran baru. Kata ponsel hitam itu. Semua orang mulai melihat ponsel hitam itu lagi, menunggunya menggambar putaran ketiga pertempuran. Saat ini, Dong Huang vs Sui Yuan, Shen Feng vs Ming Hua, Ting Xiang, Rongguang, dan 7 pulau tidak pernah bertarung. Meski peraturan kali ini adalah setiap negara akan berhadapan dengan 6 negara lainnya, negara mana yang akan bertabrakan terlebih dahulu tetap menjadi fokus penonton. Mungkinkah kita, di sisi Rongguang, seorang lelaki tua berjas putih berbicara. Dia adalah Presiden Asosiasi Penjinak Binatang Rongguang. Di sampingnya, seorang lelaki tua dengan setelan kepausan dan dewa malaikat yang sangat tampan menyaksikan semuanya dengan tenang. Tidak peduli siapa yang kita temui, Lord Angel akan membawa kita menuju kemenangan. Paus Cahaya telah menjadi utusan surgawi dari dewa malaikat dan menjadi antek, dan anjing piaraan yang setia. Pria tua berjas putih itu menghela nafas dalam hatinya. Dengan kebangkitan tahap mitikal, Rongguang mungkin akan membalikkan sejarah lagi dan menjadi faksi religius yang lebih besar dari segalanya. Ibu, serahkan pada kami. Di sisi Ting Xiang, Presiden Olen yang berambut putih menatap arena dengan saksama. Di sampingnya, raksasa betina berambut keriting hijau dengan tinggi lebih dari 4 meter yang terlihat relatif muda berbicara. Penjinak binatang dengan bibrida raksasa, berjudul Legenda Roland dari Ting Xiang. Karena dia adalah bibrida dari raksasa dan memiliki umur yang lebih panjang, dia terlihat relatif muda, tetapi usianya yang sebenarnya tidaklah muda. Selain itu, dia memiliki identitas lain, putri dari Presiden Asosiasi Ting Xiang. Presiden Olen relatif tua di antara presiden 7 negara. Kondisinya tidak lagi pada puncaknya. Bagi semua orang, tidak aneh jika dia diwakili oleh putrinya, yang kekuatannya melebihi tuannya. Tolong, tidak mudah bagi Rongguang kami untuk mendapatkan hak berbicara kali ini, kami pasti tidak dapat mengecewakan Yang Mulia. Presiden Olen memandang putrinya dan bahkan dewa tertentu di ruang kontraknya. Dewa raksasa beku yang membangkitkan ingatannya di Ting Xiang, perwujudan es, kebetulan adalah salah satu raksasa kontrak putrinya. Teter yang didirikan oleh kedua belah pihak membuat ingatan tentang dewa raksasa terbangun. Itu juga bersedia membantu Ting Xiang dan bekerja sama dengan Ting Xiang untuk menyambut era mitikal bersama. Serahkan padaku. Suara Frost Giant God terdengar dingin. Logan itu, Ashaya itu, dan hewan peliharaan Monkalov itu tidak akan cocok dengannya. Bahkan jika itu adalah naga mekanik yang mewarisi kekuatan naga dewa bumi dan bebek yang mewarisi warisan Xuan Ming, itu tidak takut. Meskipun keduanya juga menguasai keterampilan semu, fondasi mereka terlalu buruk. Dia hanya tidak tahu bagaimana fondasi hewan peliharaan Si Yu lainnya meningkat. Jika fondasinya tidak bagus, dia tidak bisa melepaskan semua kekuatannya bahkan jika dia memiliki keterampilan surgawi yang berkualitas tinggi. Apa yang disebut yayasan, adalah kemahiran keterampilan tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi, dan super. Hal-hal ini dapat menyebabkan peningkatan semua atribut. Saya khawatir sudah waktunya untuk ditegur oleh Lord Martial God lagi. Presiden Seven Islands adalah seorang lelaki tua yang sangat kuat, berambut putih, berjanggut putih dengan dada lebar dan kulit kuning kecoklatan yang ditutupi otot-otot eksplosif. Dia mengenakan kemeja hitam tanpa lengan dan celana formal hitam. Dia masih terlihat tua dan kuat, tapi saat ini, ekspresinya tidak bagus. Baik itu Ting Xiang atau Rongguang, dia tidak percaya diri. Rongguang, salah satu dari 4 negara teratas, sudah kuat. Selain itu, ada juga informasi bahwa pihak lain telah mendapatkan bantuan dari Dewa Malaikat, dan negara yang semula terlemah, Ting Xiang, sebenarnya sama-sama beruntung. Ini membuat 7 pulau, yang belum mendapatkan dukungan dari ras mitikal yang cocok di tingkat penguasa, menjadi sangat canggung. Saat ini, semua orang sedang menunggu hasil pengundian ponsel hitam, akhirnya. Hasilnya keluar. Coba saya lihat. Ponsel hitam itu memproyeksikan ke hantu besar di udara dan langsung mengacak 2 nama. Bab 1147 Jangan berpikir tentang pergi sejak Anda di sini, 2. Sialan. Apa yang sedang terjadi? Saat kedua nama ini muncul, penonton Dong Huang tertegun. Itu Rongguang vs Dong Huang.
Apakah ada konspirasi? Di Donghuang, Prediction All yang menonton siaran langsung di Imperial Capital University mengutuk. Itu jelas meramalkan 7 pulau vs Tingxiang. Bagaimana mungkin Rongguang vs Donghuang? Ada konspirasi. Itu sengaja menargetkan Great Donghuang. Hasil undian ini bisa dibilang mengejutkan banyak orang. Presiden Logan, Presiden Ashaya, legendaris Wexi, Presiden Lin, yang baru saja akan pindah, Siyu, yang diam-diam menyelidiki, dan bos besar Rongguang sedikit tertegun. Terutama Siyu. Yah, daftar nama setiap pertempuran itu acak. Itu hanya akan memastikan bahwa satu pihak tidak diizinkan untuk bertarung terus-menerus, tetapi setelah satu interval, itu tidak berada dalam batasan. Ponsel hitam itu menjelaskan, oleh karena itu, selanjutnya, tetap legenda Siyu dari Donghuang yang bertarung. Dan lawannya adalah Yang Mulia Paus Gereja Cahaya di bangsa Rongguang, Putra Cahaya, Ralph. Di sisi Rongguang, Ralph tersenyum. Di sampingnya, Dewa Malaikat yang sangat tampan, yang bahkan sedikit lebih tampan dari Siyu, juga menunduk karena terkejut. Itu benar-benar akan melawan Siyu begitu cepat. Lupakan. Bagaimanapun, dua hewan peliharaan pihak lain barusan seharusnya tidak menjadi kekuatan utama terkuat. Pihak lain tidak menggunakan Beastaming Talent untuk menghabiskan kekuatan fisiknya. Itu bukan intimidasi kali ini. Siyu. Presiden Lin, yang baru saja akan pergi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan instruksi Siyu, menatap Siyu. Lawannya tidak sederhana. Jika mereka ingin bertarung, mereka mungkin harus menggunakan banyak kekuatan fisik. Saat itu, kondisinya akan menurun. Jika benar-benar ada krisis, dia mungkin tidak bisa menolak. Hahaha, itu datang, itu datang. Malaikat di samping lelaki tua berambut kuning itu tidak sederhana. Itu pasti bisa membuat Siyu ini jatuh ke dalam pertempuran sengit. Waktu untuk menyerang akan segera tiba. Di ruang alternatif, Yun'an, yang kesadarannya merasukinya, juga sangat gembira saat melihat ini. Dia tidak berharap kesempatan datang begitu cepat. Itu menekan kebenciannya dan tidak bisa menunggu lagi. Namun, untuk menjadi sangat mudah, masih harus menunggu Siyu untuk mengkonsumsi energi terbesar sebelum menyerang. Saat ini, semua orang sangat terkejut, terutama para Beastamers yang tahu bahwa barisan Rongguang kali ini tidak sederhana. Ketika mereka melihat Rongguang bertemu Donghuang begitu cepat, mereka hanya bisa menjilat bibir untuk mengantisipasi. Antara dewa reinkarnasi sejati dan dewa yang dibudidayakan dan diciptakan setelah lahir, siapa yang lebih kuat? Tidak apa-apa. Dan sekarang, orang yang beruntung, Siyu, menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mengirimkan transmisi suara ke Presiden Lin. Ini sudah skakmat. Krisis tidak akan lagi menjadi krisis. Dia merasa bahwa dia benar-benar beruntung. Baru saja, dia dan Ling merasakan ancaman sesaat lagi. Ini membuat Ling dengan cepat menyimpulkan dan menganalisis bahwa pihak lain mungkin ingin menyerang pada saat konsumsi pertempuran Siyu adalah yang terbesar. Mengenai analisis think tank terkemuka seperti Ling, Siyu cukup mengakuinya. Di posisinya, jika dia ingin membunuh target, dia pasti harus memilih waktu ketika target berada pada enfeeble terlemahnya. Namun, yang membuat Siyu merasa beruntung bukanlah karena Ling telah menganalisis hal ini. Qi benar-benar sangat kuat. Siyu awalnya berpikir bahwa mungkin perlu beberapa saat sebelum Qi dapat menemukan musuh. Namun, tidak lama setelah pertarungan antara Presiden Logan dan Presiden Ashaya berakhir, tepat saat ponsel hitam itu mengumumkan daftar nama baru, Qi langsung terkunci ke pihak lain. Dia memahami lokasi pihak lain dan esensi pihak lain. Di Beastaming Space Siyu, loli merah muda Qi membawa Little Purple dan duduk di atas bintang. Melalui Beastaming Space, matanya yang seperti ceri sepertinya mencerminkan pemandangan di ruang lain. Siyu, ini sebenarnya Rasyun. Anda salah. Jawaban yang benar barusan dihilangkan. Tapi itu bukan tubuh utama Yun'an. Itu harus menjadi bawahannya. Itu pasti membawa beberapa alat yang sangat kuat. Kalau tidak, itu tidak bisa disembunyikan dengan baik. Di hadapan penemuan Qi, Siyu sangat diam. Yun'an. Orang ini datang dari masa lalu untuk menyerahkan kepalanya, dan sekarang dari ruang dan waktu ini, dia ada di sini untuk menyerahkan kepalanya. Dia benar-benar sesuatu. Dia tidak menyangka kebencian Yun'an padanya begitu dalam. Begitu dia menerima kabar bahwa dia akan datang ke Pulau Aliansi, dia segera datang untuk membunuhnya.
Ini adalah tanah suci tertinggi manusia. Apalagi dari kelihatannya, persiapan pihak lain sangat matang. Dia benar-benar menyembunyikannya dari semua orang. Jika bukan karena fakta bahwa ada dua pembantu, Time Sprite dan Luck Kirin, Siyu merasa bahwa dia benar-benar akan jatuh cinta padanya. Totem top notch dan dua totem normal keduanya berada di bawah Yun'an. Mereka tidak kuat, tapi karena mereka bisa membuat kita merasakan ancaman hidup dan mati, itu artinya mereka memiliki jurus pembunuh yang bisa langsung melukai demigod dan membuat demigod diambang kematian. Siyu berpikir sejenak, itu mungkin penghancuran diri. Ras Yun modern sedang meneliti senjata terlarang. Siyu tahu ini. Jika dia ingin memaksimalkan efisiensi energi, penghancuran diri adalah pilihan terbaik. Yun'an mungkin tahu bahwa meskipun pembunuhan itu berhasil, bawahannya tidak dapat kembali, sehingga kemungkinan penghancuran diri meningkat lagi. Siyu terkekeh. Dia benar-benar tidak takut pada kehancuran diri. Di masa lalu, untuk membatasi penghancuran diri Yun'an, Bugi dan Ling telah berlatih bersama sejak lama. Mereka bahkan bisa sementara menekan penghancuran diri Yun'an, apalagi totem di bawah tiga dewa. Karena mereka ada di sini, mereka tidak bisa pergi. Siyu mengira itu adalah setengah dewa, tetapi pada akhirnya, hanya ada beberapa dari mereka. Presiden Lin tidak perlu memanggil seorang legendaris untuk menyelamatkan lawan setingkat ini. Bab 1148 Jangan berpikir untuk pergi sejak kau di sini 3. Dia bisa dengan mudah menyelesaikannya sendiri. Dibandingkan diserang secara pasif, dia masih suka berinisiatif menyerang. Di bawah tatapan semua orang, Siyu melayang di langit dengan kekuatan psikis birunya lagi dan terbang ke arena. Pada saat yang sama, Putra Cahaya, Ralph, yang mengenakan setelan kepausan emas dan putih, juga turun ke arena dunia mistik dalam cahaya suci dengan cahaya berkedip. Dalam cahaya suci di depannya, Dewa Malaikat juga turun. Pada saat ini, di bawah cahaya suci, Dewa Malaikat ini membentangkan dua pasang sayap cahaya yang tak tertandingi, tampak tampan tiada taraf. Sialan, malaikat, apakah itu malaikat? Rongguang benar-benar memiliki bidadari. Sangat normal bagi Light Pope untuk mengontrak malaikat, oke. Aku mendengar bahwa kekuatan pertempuran malaikat bahkan melebihi naga berdarah murni. Aku ingin tahu apakah itu benar. Pada saat ini, ketika Siyu dan Ralph muncul, terutama ketika mitra kontrak di samping Ralph mengikuti di samping mereka, itu langsung mengejutkan banyak penjinak binatang biasa yang sedang menonton siaran langsung. Dia benar-benar muncul secara langsung. Banyak presiden yang hadir awalnya berpikir bahwa Dewa Malaikat tidak akan menyerang dengan mudah dan akan membiarkan hewan peliharaan Ralph lainnya pergi lebih dulu. Siapa yang tahu bahwa dewa ini akan mengambil inisiatif untuk naik ke atas panggung? Namaku Frostus. Setelah Dewa Malaikat melihat Siyu, dia memperkenalkan dirinya dan berkata, potensimu memang tidak buruk di antara manusia. Tidak heran pohon dunia memilihmu. Sebagai dewa yang telah ada sejak era mitos, aku juga ingin memverifikasi potensimu secara pribadi seperti Dewa Banteng Emas Kuno dan yang lainnya. Aku berharap untuk bertarung denganmu. Ya, legenda Siyu, Lord Frostus dan aku akan melawanmu dengan sekuat tenaga, kata Putra Cahaya, Ralph. Ah, 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 ah. Pada saat ini, ponsel hitam itu menatap Dewa Malaikat, Frostus, dengan kaget dan berkata, apakah kamu dewa yang bereinkarnasi? Frostus tidak mengatakan apa-apa, tetapi Putra Cahaya, Ralph, mengangguk dan berkata, Lord Frostus adalah prajurit ras malaikat tingkat dewa di era mythical. Setelah mengalami malapetaka era mythical dan terus-menerus bereinkarnasi, saya beruntung dipilih oleh Lord Frostus. Kami berdua telah membuat kontrak suci, jadi kami bisa bertarung di waktu yang sama. Ponsel hitam itu terkejut. Dewa Malaikat, di Rongguang, penganut dasar gereja cahaya surgawi yang tak terhitung jumlahnya terkejut. Paus mereka sebenarnya mengontrak Dewa Malaikat dari era mythical. Meskipun mereka sangat mempercayai Paus, kekuatan yang ditunjukkan Siyu barusan terlalu menakutkan. Mereka tidak bisa membantu tetapi sedikit khawatir. Tapi sekarang, ketika mereka mengetahui bahwa Paus mereka benar-benar mengontrak dewa dengan dewa yang diyakini oleh gereja dan bisa bertarung berdampingan, mereka langsung merasa tercengang. Apakah ini yang disebut mythical revival? Mungkin dia bisa menang. Baiklah, menghadapi undangan Paus Rongguang dan Dewa Malaikat, Siyu langsung setuju. Namun, pada saat ini,
dia berkata tepat setelah itu, namun, bisakah Anda memberi saya waktu sebentar? Siyu melihat ke langit. Apa? Kata-kata Siyu benar-benar membingungkan Ralph dan Dewa Malaikat. Itu juga mengejutkan para presiden dari berbagai asosiasi dan Wexy legendaris, yang duduk tinggi. Apa artinya? Beri dia waktu sebentar. Apa yang Siyu lakukan? Penonton di depan siaran langsung juga terpana. Mungkinkah Siyu belum beristirahat dan masih 1 menit lagi? Itu seperti waktu cooldown dari skill game. Tapi jelas, mereka terlalu banyak berpikir. Meskipun Siyu, yang sedang melihat ke langit, berkata untuk memberinya waktu sebentar untuk bertarung, dia tetap memanggil hewan peliharaannya. Ledakan. Arai pemanggil hitam yang dikelilingi oleh api oranye muncul di samping Siyu. Siyu mengulurkan tangannya dan langsung meraih susunan pemanggilan. Kemudian, dia perlahan menariknya ke udara. Gelombang panas yang mengejutkan memuntahkan, dan pedang Dewa Merah perlahan ditarik keluar dari ruang penjinakan binatang dan muncul di tangan Siyu. Adegan ini mengejutkan banyak orang. Tunggu sebentar. Bukankah ini roh pedang itu? Dong Huang segera meledak. Sialan, siapa bilang Siyu membatalkan kontrak dengan roh pedang? Siapa ini? Maju, aku berjanji tidak akan membunuhmu. Ada apa dengan tempo acak? Itu jelas tidak dibatalkan. Tidak, orang yang dikorbankan untuk mengontrak Dewa Ilusi Mekanik yang baru dan reinkarnasi demigod abis, bukankah itu roh pedang? Mungkinkah itu Dewa Ilusi Mekanik lainnya? Tidak mungkin, sangat menyebalkan. Saya tidak bisa menebak. Dapat dikatakan bahwa barusan, semua orang masih yakin bahwa Siyu kemungkinan besar telah menggantikan roh pedang, tetapi pada saat ini, mereka terpana. Itu tidak masuk akal. Roh pedang ini adalah reinkarnasi dari garis keturunan Bibrida dari legenda bergelar. Meski sangat kuat, ia bahkan tidak bisa dianggap sebagai reinkarnasi setengah dewa. Bagaimana mungkin bukan yang diganti? Apa yang ingin kamu lakukan? Orang-orang yang menonton siaran langsung tidak dapat merasakan apa-apa, tetapi Ralph, yang sangat dekat dengan Siyu, dan bahkan Dewa Malaikat merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam roh pedang. Di luar arena, tatapan yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada Siyu. Di ruang alternatif, pembunuh klan Yun, yang melihat Siyu melihat ke langit sedikit, tiba-tiba merasakan jantungnya berdetak kencang. Bahkan Yun An punya firasat buruk. Di saat berikutnya, suara Siyu terdengar. Pada saat yang sama, dia memasuki kondisi kepemilikan. Api merah menyala yang menempel di tubuhnya mewarnai rambut hitam dan matanya merah. Saat berubah menjadi rambut merah dan mata merah, suaranya juga turun, dingin dan tanpa emosi. Tidak apa, hanya saja totem makhluk luar angkasa telah menginvasi Pulau Aliansi dan sedang merencanakan sesuatu. Untuk menghindari mereka mengganggu persaingan, lebih baik berurusan dengan mereka terlebih dahulu. Saat Siyu selesai berbicara, semua orang gempar. Ponsel hitam berhenti dan langsung melihat ke langit kosong. Di depan siaran langsung, penonton yang tak terhitung jumlahnya langsung bingung. Bab 1149. Jangan berpikir untuk pergi sejak kau di sini. 4. Apa? Sebelum mereka bisa bereaksi, Yun An sudah terkejut. Mustahil. Di ruang alternatif, setelah tertegun, Yun An meraung bingung. Dia ditemukan. Bagaimana mungkin? Saat berikutnya, Siyu, yang memegang pedang abadi, mengayunkan pedangnya ke langit. Kemudian, tepat setelah itu, cahaya pedang merah, biru, putih, dan hitam yang tak tertandingi tampaknya telah menembus kegelapan seperti penghakiman surgawi. Dengan retakan, itu menghancurkan Void. Niat pedang yang mengejutkan menyelimuti seluruh Pulau Aliansi. Pada saat ini, Myriad Sword Convergence milik Chitong sedang bersama Siyu. Di ruang undet totem yang dipenjara menanggung beban yang sangat besar dan berteriak. Pada saat yang sama, aura Siyu langsung mendekati batas dewa sejati. Kekuatan pertempuran instannya mungkin telah melampaui dewa yang lemah seperti bangsa kuno pedang surgawi. Ini adalah kondisi puncak yang bisa dicapai oleh roh pedang yang telah berevolusi dengan 2 sumber daya tingkat dewa setelah memiliki 3 sumber daya tingkat dewa untuk memperkuat dirinya sendiri. Di antara monster-monster seperti Chaos Panda, Green Dragon, Wild Ginseng, Blue Sea Sprite, dan Luck Divine Beast, mereka juga dapat dengan mudah mengalahkan status kekuatan pertempuran yang paling menakutkan dari posisi pertama tim dengan keunggulan mutlak. Di bawah lingkungan yang sangat terkejut dan bahkan Dewa Malaikat,
Siyu dan yang lainnya secara langsung berhasil menghancurkan ruang alternatif yang disembunyikan oleh pembunuh meteorit di bawah bimbingan Qi. Pada saat ini, langit terkoyak, dan dunia seolah terbagi menjadi dua. Di mata penonton, ruang hancur hampir seketika. Kemudian, tepat setelah itu, di langit, totem luar angkasa yang disebutkan Siyu muncul di depan semua orang. Di langit yang hancur, itu gelap gulita. 3 binatang beracun dengan bentuk yang sangat menakutkan yang memancarkan aura unholy dan radiasi yang menindas benar-benar terungkap di langit di atas Pulau Lions. Ponsel hitam itu menatap langit dengan kaget. Tidak tahu kapan orang-orang ini menyerbu. Saat ini, melalui layar siaran langsung, orang di mana-mana dapat melihat wajah mereka yang menakutkan. Seekor kelabang besar dengan panjang lebih dari 1000 meter dengan setidaknya 1000 kaki dan tubuh emas hitam yang tampak seperti disiram tinta sedang menggeliat di awan hitam, mata merahnya yang menakutkan memandang ke tanah. Makhluk berbentuk kalajengking merah tua itu seperti dewa setan langit. Kabut hitam bertahan di sekitar paku ekor besar dan penjepit kalajengking besar, seperti senjata mengerikan yang bisa menghancurkan kota. Itu bergoyang di depan tubuhnya. Di antara mereka, seekor laba-laba bencana besar yang tampaknya merupakan perwujudan dari bencana dan wabah dengan mata sedalam lubang hitam murni sudah dalam posisi menyerang. Dalam benaknya, kehendak Raja Ras Yun, Yun-an, ditransmisikan dengan gila-gilaan. Penghancuran, penghancuran, penghancuran segalanya. Yun-an, yang berada sangat jauh, sangat ketakutan oleh Siyu hingga jantungnya akan melompat keluar. Benar-benar tidak mengerti bagaimana Siyu menemukan mereka. Lagi pula, sebelum ini, ia bahkan mengambil demigod lain dan bahkan membiarkan bawahannya memasuki Pulau Aliansi untuk berlatih terlebih dahulu. Pada akhirnya, memang, tidak ada yang menemukan jejak pembunuh klan Yun yang mengandalkan kekuatan batu penyembunyian surgawi. Bahkan dewa tidak bisa, tetapi dalam situasi ini, bagaimana tepatnya Siyu menemukannya? Saat ini, Yun-an tidak lagi peduli dengan apapun. Dia langsung membiarkan ketiga pembunuh itu melancarkan serangan penghancuran diri sendiri. Dia tidak lagi peduli dengan efeknya dan segera mengaktifkannya. Kamu menyembunyikannya dengan sangat baik. Jangan sembunyikan lagi lain kali. Saat Siyu memegang pedang abadi dengan erat, tubuh dari 3 makhluk beracun yang sangat besar telah membengkak lebih besar dalam waktu singkat. Cahaya hitam yang mengejutkan dan kabut hitam mekar dari tubuh mereka, menyebabkan energi mereka terus meningkat. Hampir dalam sekejap, setiap aura mereka mencapai puncaknya. Gelombang tak menyenangkan mekar dari tubuh mereka, seolah-olah itu berasal dari kebencian tak berujung di hati kehidupan berakal. Aura yang tak tertandingi membuat para presiden dari berbagai asosiasi bangun dengan suara mendesing, dan juga membuat Weksi legendaris langsung merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh besar, mengungkapkan ekspresi terkejut. Penjajah. Itu benar-benar seperti yang dikatakan Siyu. Ada penyerbu totem. Selain itu, dari situasi saat ini, mereka merencanakan melawan Pulau Aliansi. Penghancuran diri. Mereka bersiap untuk menghancurkan diri sendiri. Fluktuasi energi yang meletus dari masing-masingnya tidak lagi kalah dengan serangan dewa. 3 energi menakutkan terjalin. Bahkan demigod akan terluka parah. Jika mereka tidak bertahan, hidup mereka akan berada dalam bahaya. Jika hanya 3 totem, datang ke sini berarti mencari kematian. Namun, jika 3 totem mendekati kematian datang ke sini, itu memang bisa membuat semua orang jijik. Tidak ada yang mau melakukan penghancuran diri dari letusan tingkat totem secara langsung. Tidak baik. Dalam keadaan saat ini dari 3 totem pengorbanan, bahkan menyentuh mereka akan meledakkannya. Baik itu dewa malaikat, presiden dari berbagai asosiasi, atau Weksi legendaris, semua orang merasa terancam oleh aura tak menyenangkan ini. Dalam sekejap, mereka menggunakan berbagai cara untuk melindungi diri, kabur, atau bertahan. Semuanya terjadi dalam waktu yang sangat singkat yaitu 0,1 detik. Sama seperti semua orang mencoba yang terbaik untuk menghindari serangan teroris ini, hanya Siyu, yang telah bersiap sebelumnya, yang langsung menyambutnya. Pihak lain mengincarnya, jadi dia tentu saja tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada Pulau Aliansi. Berdengung. Dengan roh pedang di tangan, ketika niat pedang yang mengejutkan keluar dari mata Siyu, dia menggunakan benda kepercayaan untuk menutupi 4 domain suci dari seluruh Pulau Aliansi. Penghalang besar telah lama terjalin secara instan. Ledakan. Dalam sekejap,
di bawah persepsi ahli yang tak terhitung jumlahnya dengan mata melebar, untuk beberapa alasan, kekuatan penghancuran diri dari 3 totem yang membakar hidup mereka dan mengaktifkan kekuatan terbesar mereka untuk menghancurkan diri sendiri langsung ditekan. Bab 1150 Jangan berpikir untuk pergi sejak kau di sini. 5. Apa yang Siyu lakukan? Semua orang tiba-tiba melihat ke arah Siyu, yang berada di tengah domain. Dia memegang roh pedang dan berkata dengan sangat tenang. Apakah aku membiarkanmu mati? Pergi. Pedang di tangan Siyu melesat seperti petir. Cahaya pedang bergoyang dan terus meluas. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi 4 proyeksi pedang yang menggantung di langit. 4 pedang, pembantaian abadi, pemusnahan abadi, dan jebakan abadi, muncul di sekitar 3 pembunuh klan Yun. Formasi pedang pembunuh abadi segera terbentuk. Berdengung. Pada saat ini, seolah-olah dunia telah bergetar, dan suara hukum yang sangat dalam muncul. Kekuatan spasial dan kekuatan alam di domain semuanya ditekan lagi. Udara berdengung dan bergetar, dan void itu tertusuk. Suara hukum itu seperti seruan pedang, seperti pedang surgawi yang tiada taranya yang akan dihunus dan membantai dunia. Keterampilan kuasi ilahi. Pakar yang tak terhitung jumlahnya terkejut. Roh pedang itu juga berevolusi menjadi ras mythical. Itu sangat konyol, bahkan lebih kuat dari pendahulunya. Sebelum ada yang bisa bereaksi, pada saat berikutnya, niat pedang campuran yang sangat menakutkan keluar dari 4 pedang abadi dan menembus ruang. Seperti jarum cahaya yang menyilaukan, mereka terjalin pada 3 totem besar, membuat ratapan yang tak terlukiskan keluar dari tubuh mereka. Yun-an, kamu mencari kematian. Kata-kata Siyu sepertinya sedang berbicara dengan seseorang. Ledakan. Ruang terdistorsi dan hancur. Seluruh langit tampaknya telah berubah menjadi dunia pedang. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya melompat, membentuk puluhan ribu pedang surgawi yang tergantung di langit, menyebabkan fluktuasi pedang di sini mengguncang langit dan bumi. Bahkan dewa reinkarnasi seperti dewa malaikat dan dewa raksasa merasakan kekuatan niat pedang, dan pupil mata mereka mengerut pada saat yang sama, hati mereka bergetar. Melalui resonansi mental Siyu, pedang yang mengorbankan 2 kambing hitam tingkat totem sudah memiliki kualifikasi awal untuk melukai para dewa. Itu hampir merupakan kekuatan penghancur bagi siapapun di bawah level setengah dewa. Kekuatan ini, mengejutkan dewa malaikat dan dewa raksasa, yang baru saja percaya diri untuk melawan Siyu. Dia merasa bahwa kekuatan penguatan Bistamer level 8 yang dia kontrak bahkan tidak setengah menakutkan dari perpaduan kedua orang ini. Apakah ini benar-benar ras setelah dewa dan manusia level 7? Dalam sekejap, mereka mengira ini omong kosong. Di bawah iluminasi cahaya pedang, tubuh dari 3 totem klan Yun langsung diiris menjadi kabut darah hitam yang memenuhi langit di bawah ekspresi tertegun semua orang. Kemudian, kabut darah pun dilenyapkan oleh niat pedang dan langsung ditebas menjadi mayat yang tidak lengkap, meninggalkan jiwa yang masih meratap. Mereka ditelan ke dunia pedang tak berujung, sangat menyedihkan. Siyu, kamu mencari kematian. Di kejauhan, retakan tiba-tiba muncul di tubuh Yun-an. Dia melebarkan matanya dan meledak dalam kemarahan lagi. Mengapa? Manusia sialan ini. Aku harus menyingkirkan Yun-an secepat mungkin. Pada saat yang sama, Siyu merasakan krisis. Dia merasa bahwa Yun-an mungkin tidak akan membiarkan masalah ini selesai. Dan sekarang, setelah pertempuran Siyu, dia tidak hanya tidak memakan kambing hitam, tetapi dia juga mendapatkan kambing hitam lainnya. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit bahagia. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Siyu berhasil mengalahkan 3 totem invasi. Dia mengangkat tangannya, dan cahaya pedang di langit menyala. Roh pedang kembali ke tangan Siyu. Di Pulau Aliansi, banyak orang belum bereaksi. Mereka tampaknya telah memulihkan ketenangan mereka, tetapi di hati semua orang, termasuk legendaris baru, Weksi legendaris, hati mereka langsung berguling tepat di tumit. Dia memandang Siyu di arena. Apa yang dia lakukan? Semua orang mengakui bahwa mereka baru saja terkejut, tetapi Siyu tidak hanya dengan tenang menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk membatasi penghancuran diri pihak lain, tetapi dia juga langsung membunuh 3 totem. Kekuatan destruktif dari skill itu, murid semua orang menyempit. Ketika mereka mengingatnya, roh mereka terasa seperti ditusuk jarum. Siyu berkata, penjajah, salah satu dari 3 ras penyerang di era mythical,
setengah dewa totem dari ras abis, Yun'an. Itu hanya prajurit kematian totem di bawahnya. Petik 2. Terlepas dari dendam pribadi, sepertinya pihak lain tidak ingin melihat faksi Blue Planet berhasil membentuk aliansi. Tapi sekarang, seharusnya tidak ada ancaman. Sial, Yun'an bersembunyi cukup jauh. Si Yu tidak bisa tidak mengeluh tentang nyali Yun'an di dalam hatinya. Namun, dengan 3 undet barusan, dia seharusnya bisa terus mengunci Yun'an. Apakah kamu masih ingin melanjutkan pertempuran? Si Yu yang berambut merah dan bermata merah memandangi Paus Rongguang dan Dewa Malaikat di seberangnya. Pada saat ini, mata Dewa Malaikat masih memantulkan cahaya pedang barusan. Muridnya terus menyempit, benar-benar lelucon. Arus itu tidak mengerti mengapa Si Yu, yang berada dalam kondisi kepemilikan roh pedang, memiliki kekuatan yang hampir sebanding dengan setengah dewa. Apakah orang ini tidak merasakan beban apapun dari serangan mengerikan barusan? Pada saat itu, semua orang melihat apa yang sedang terjadi dengan jelas. 3 monster tingkat totem dari luar angkasa menyerang Pulau Aliansi. Si Yu langsung membunuh 3 totem yang meletus secara ekstrim dengan gerakan pedang. Bukan hanya presiden dari berbagai asosiasi yang memiliki pemikiran yang tidak dapat dipahami. Ada juga legendaris baru, Wexi legendaris, dan bahkan Presiden Lin, yang tertegun di tempat. Pada saat ini, sudut mulut Presiden Lin berkedut tak tertandingi. Ketika Si Yu memberitahunya bahwa dia dalam bahaya barusan, dia memang kaget, tapi sekarang, dia juga kaget. Apa yang salah dengan skill roh pedang ini? Mengapa begitu kuat? Ledakan. Pada saat ini, berlawanan dengan Si Yu, malaikat Dewa Frostus mau tidak mau meletus dengan energi yang kuat. Mengapa ada faksi abisal yang menyerang? 3 totem tadi dikirim oleh seorang pria bernama Yun'an, kan? Itu menatap Paus Rongguang. Sekarang bukan waktunya untuk mengadakan pertemuan aliansi. Cepat dan kerahkan semua orang untuk menemukan Yun'an itu. Pasti tidak jauh. Itu tidak takut, tetapi ada prioritas. Ya, Paus Rongguang baru saja pulih dari keterkejutan serangan bunuh diri dari 3 totem. Dapat dikatakan bahwa setiap kehidupan yang hadir langsung merasakan bahaya yang sama seperti Si Yu. Mereka sangat ketakutan sekarang. Terutama Wexi legendaris. Setelah rasa takut yang tersisa, dia bahkan lebih marah. Bahwa Yun'an benar-benar berani menyerang saat dia memimpin Pulau Aliansi. Pertemuan aliansi yang tidak masuk akal apa ini? Bagaimana itu bisa berlanjut dengan lancar saat ini? Ini adalah provokasi Yun'an padanya. Setelah naik ke level legendaris, dia tidak pernah mengalahkan seorang demigod. Dia menginginkan Yun'an ini. Wexi yang legendaris membidik ponsel hitam itu dan berkata, beritahu 7 negara. Aku sangat menyesal. Situasi tak terduga terjadi pada pertemuan aliansi. Mulai sekarang, pertemuan aliansi untuk sementara ditangguhkan. Pada saat yang sama, saya mengeluarkan perintah buronan ke dunia untuk memburu ras Yun. Tidak ada batasan hidup dan mati. Banyak orang masih terjebak dalam serangan tadi. Setelah terus mendengus, mereka tiba-tiba menyadari bahwa Si Yu telah melakukan banyak hal yang menakutkan. Apalagi di pihak Dong Huang, Ji Mengzu yang sedang menonton siaran langsung sudah tertegun. Apakah totem Yun Rache semudah itu untuk dibunuh? Ada apa dengan anak ini? Tidak peduli seberapa lambat para ahli dari berbagai negara yang hadir, mereka dapat merasakan bahwa Si Yu baru saja menyelesaikan krisis yang mengejutkan. Dia tidak hanya menyelesaikannya, tetapi dia adalah orang pertama yang menemukannya. Langkah tadi langsung membuat Logan, Ashaya, Presiden Monkalov, dan yang lainnya menyadari betapa mengerikannya Si Yu. Apakah orang ini monster? Bagaimana kecepatan pertumbuhannya bisa begitu konyol? Baru setengah tahun, tapi dia sudah memiliki kekuatan yang sebanding dengan setengah dewa. Bahkan Wexi legendaris dipenuhi rasa takut terhadap Si Yu dalam kondisi ini. Sebagai legendaris dan pemberkat pohon dunia, dia seharusnya menjadi penyelamat planet biru yang paling ortodoks, tetapi apa yang terjadi dengan Si Yu ini? Singkatnya, apa gunanya berkelahi? Dapat dikatakan bahwa Beastamers yang mewakili beberapa negara sama sekali tidak ingin melawan Si Yu di negara bagian itu. Pertemuan aliansi, berhenti. Yang paling penting adalah menghilangkan ancaman sepenuhnya terlebih dahulu. Apakah kamu ingin berburu Yun'an? Pada saat ini, Si Yu melihat bahwa Dewa Malaikat telah berhenti bertarung. Melihat Wexi legendaris itu segera menginginkan Yun'an karena takut dan bahkan menghentikan pertemuan aliansi,
dia mau tidak mau meninggalkan bentuk kepemilikannya. Saat aku menahan jiwa dari 3 pejuang maut barusan, aku mengetahui bahwa pria itu ada di belahan bumi lain. Mungkin tidak mudah untuk menangkapnya sekarang. Kemudian, dia melihat Presiden Lin yang diam di kejauhan. Artinya, pertemuan aliansi dihentikan oleh semua pihak secara bersama-sama. Itu bukan disebabkan oleh dia. Dia sudah ingin bertanding dengan serius, tapi dari kelihatannya, berbagai negara tidak mau bertarung lagi. Mereka semua ingin memburu Yunnan. Kita tidak bisa membiarkan mereka berhasil. Kita harus cepat. Anda, sudut mulut Presiden Lin berkedut saat dia melihat Si Yu yang tampak polos. Negara-negara lain langsung tidak ingin melawan pertemuan aliansi. Apa dia tidak tahu kenapa?